Pak ceritakan. Itu nggak masuk TBK. Sekarang kita bahas lagi tentang TBK. Tadi B, sekarang bagian C, yaitu masa penjajahan bangsa Prancis di Indonesia. Nah, penjajahan bangsa Prancis ini nanti dilakukan pada masa gubernurnya Herman William Daendels. Oke. Herman William Daendels ini dia orang Belanda. Jadi dia orang Belanda, tetapi dia bekerja atas perintah Raja Prancis. Nah, saat itu Napoleon Bonaparte bisa menguasai Eropa. Kemudian dia mendudukkan adiknya Louis Napoleon menjadi raja di Belanda. Dan yang menyuruh si Herman William Daendels ini adalah adiknya Napoleon Bonaparte. Jadi dia bekerja atas nama Prancis. Itulah kenapa di Indonesia pernah dijajah oleh Prancis. Nah, dia memerintah dari tahun 1808 sampai 1811. Tapi tahunnya ini hanya untuk menambah aja, nggak usah dihafal. Ya. Mengenai penjajahan Prancis, beliau atau Daendels pernah membuat kebijakan kerja paksa atau Rodi. Nah, kegiatan Rodi yang dilakukan oleh Daendels sampai sekarang masih ada. Itulah yang disebut dengan jalur Pantura yang sampai sekarang pantai utara Pulau Jawa. Dengan sistem Rodi, dia berhasil membangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Nah, dari Anyer ke Panarukan itu sepanjang 1000 km. Jadi inilah jalan yang terpanjang yang pernah dibangun dalam satu masa di Indonesia sampai saat ini. Dan sampai saat ini jalan ini masih tetap 1000 km, tapi perubahannya hanya melebar saja. Jadi kalau nggak dijajah mungkin jalur Pantura nggak ada mungkin ya. Kemudian masa penjajahan Prancis oleh Daendels ini dia menerapkan pajak yang disebut sebagai pajak natura. Jadi dia membayar dengan hasil alam, bukan dengan berdasarkan duit ya. Jadi dia bayar dengan hasil alam yang ada. Kemudian juga masa Daendels ini dia punya tugas utama dia adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa atas serangan Inggris. Iya, silakan. Iya, lanjut. Nah, di Eropa antara Prancis dan Inggris sedang berperang. Namanya perang koalisi. Perang koalisi ini terjadi sewaktu Napoleon Bonaparte muncul sebagai penguasa Prancis. Dan orang-orang yang tidak senang terhadap Napoleon, mereka melakukan koalisi. Jadi ada sekitar 12 negara melawan Napoleon Bonaparte. Dan yang sponsor utamanya adalah Inggris. Jadi si Daendels ini dikirim ke Pulau Jawa, tugas utamanya adalah jangan sampai Pulau Jawa dikuasai oleh Inggris. Itulah tugas utama si Daendels tersebut. Masih bingung boleh langsung tanyakan anakku. Wes, kabur ya. Cintanya agak-agak gimana ya? Cintanya cinta palsu kayaknya nih. Cinta, kalau cinta kalian langsung sensitif. Jo, bangun Jo.
Sambil dengar ya. Iya. Enak Pak suara Bapak. Ya silakan, Gora. Iya. Iya benar juga. Kalau berapa? Keren. Pertanyaan si Gora. Cuy, dengar cuy. Pajak natura itu apa Pak? Nah, contohnya langsung aja Gora ya. Kalau kau nanam jengkol, maka pajaknya berupa Jengkol. nah itu dah natura. Jadi berupa benda. Jadi nggak berupa duit gitu ya. Langsung jengkol cuy. Soalnya Pengen ya? Pak penggemar pete. Sama aja Pak. Sama aja kata jengkol sama pete. Oh, dan juga Pak, ya. kalau nanam ganja Ini Pak. Kalau mau nanam ganja ke Thailand cuy. Free marijuana di sana. Atau kau temuilah Mike Tyson. Yes, sekarang kaya raya gara-gara nanam ganja. Iya. Tapi bukan urusan kita ya, itu terekam pula itu ganja. Apa lagi ya? Untuk bisa mempertahankan Pulau Jawa dia menambah tentara. Tebelnya. Kalau tebal itu langsung tertawa sih ini kali ini. Menambah jumlah tentara biar bisa mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dan juga dia membangun pelabuhan. Pelabuhan di yang sekarang masih ada. Pelabuhan ini ada di Surabaya, ada di ujung Kulon, Jawa Barat. Ujung Kulon sekarang Jawa Barat tuh Banten ya? Banten ya? Banten. Dulu Jawa Barat ya? Nah, ini. Dan nanti semua yang menentang, semua yang tidak senang terhadap Daendels, maka Daendels tidak tanggung-tanggung, dia pecat. Banten pernah macam-macam kepada Daendels. Datang Daendels, tentara hancurkan katanya. Banten di bumi hanguskan dan kerajaannya dibubarkan. Kemudian Yogyakarta pernah juga menentang. Datang Daendels, hajar tuh Yogyakarta, diserang sampai ampun-ampun rajanya. Dia bertindak dengan sangat keras. Dia terkenal dengan sebutan Tuan Guntur Besar. Si Daendels ini nggak boleh ada yang menentang dia. Nah, kemudian karena merasa Daendels ini diperlukan di Eropa, maka beliau digantikan oleh Johnson. Nah, inilah pengganti, tetap sama juga Johnson dengan Daendels, dia tetap orang Belanda dan bekerja atas nama Prancis. Dan mirisnya, masa Johnson ini mereka berhasil dikalahkan oleh Inggris. Jadi pada masa Johnson, Inggris berhasil menguasai Pulau Jawa. Jadi hanya sebentar, namun tandanya berbekas sampai sekarang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Langsung kuis aja kita. Oh, gas. Ayo, Pak. Gas, Pak. Guys, nanti Pak ini belum dijelasin. Iya. Gas, Pak. Oke, berarti satu lagi. Berarti kita masuk ke bagian D. Bagian D ini apa? Penjajahan Inggris. Nah, Inggris juga pernah menjajah Indonesia. Nah, penjajahan Inggris ini nanti ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian yang namanya kapitulasi Tuntang. Iya. Kapitulasi Tuntang ini adalah tanda bahwa Inggris berhasil menguasai Pulau Jawa dan semua jajahannya Belanda jatuh kepada
Inggris. Dan semua tentara Belanda menjadi tentara Inggris. Artinya di sini apa yang diperjuangkan oleh si Daendels itu nggak bisa dipertahankan oleh si Jansen. Nah, atau biar kamu ingat, kapitulasi Tuntang ini adalah dimulai penguasaan Inggris oleh penguasaan Pulau Jawa oleh Inggris. Karena dulu pusatnya adalah Pulau Jawa, maka kapitulasi Tuntang itu merupakan penanda bahwa Pulau Jawa dikuasai oleh Inggris. Nah, setelah kapitulasi Tuntang, diangkatlah seorang gubernur muda. Kalau jabatannya letnan gubernur, karena Inggris punya pusat penguasaan Inggris di Asia itu berada di India. Jadi di India utamanya, maka diangkatlah di Indonesia menjabat letnan gubernur, yaitu Thomas Stamford Raffles. Nah, Raffles berkuasa di Indonesia itu mulai tahun 1811 sampai 1816. Jadi lumayan lama dia di sana. Oke. Gabriel, tanya sini aja sayang. Pak itu apa Pak? Itu yang kisah tentara apa? Menambah tentara. Plus. Woi, nakku, Pak Charles nggak mungkin menuliskan apa yang Pak omongkan gitu ya. Tapi sorry lah, nggak Pak omongkan tadi. Misalnya menambah, misalnya kalau ada nanti gini menaikkan gitu ya. Ah gitu. Lalu kalau buat gini tujuan gitu ya. Ah gitu. Oleh biasanya Pak buat gini. Oleh iya. Gitu ya. Oh. Ya itulah. Oleh. Oke. Karena gimana? Kalau kita buat secara reguler, jelasinnya kamu kan sudah belajar juga kelas 11 kan? Butuh waktu berapa lama untuk membahas ini? Nah sekarang bagaimana Pak Ramu? Kita ngikutinya nggak tergesa-gesa, tapi inti-intinya bisa kita dapatkan. Itu yang paling penting. Jadi kalian tidak disiapkan untuk menguasai sejarah, tidak. Tapi disiapkan untuk bisa menjawab soal-soal sejarah. Begitu juga matematika, begitu juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, begitu juga ekonomi, geografi. Makanya kalau kamu perhatikan berbeda cara Pak ngajar kalian reguler dengan pada saat UTBK. Kalau kau pernah Pak ajarin masa reguler, kalau yang IPS ketemu sama Pak ini terus dari kelas 10 sampai terbosan-bosan mungkin ya kan. Entah kuliah nanti Pak tiba-tiba Pak yang ngajar lagi kuliah kau ya kan. Bunuh diri kau langsung. Itulah kali ya, kali. Nah, yang penting dari masa penjajahan bangsa Eropa atau masa kolonial ini adalah apa sih kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh, oh iya satu lagi kita nggak dapat ya, nanti VOC nanti kita lihat, VOC Pak tertinggal tadi ya. Oke. Nah, penjajahan Inggris ini nanti pada masa Raffles itu ada kebijakannya nanti membuat sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah ini sampai sekarang masih langgeng, masih dipakai, yaitu yang kita kenal dengan pajak bumi dan bangunan. Jadi Inggris bilang bahwa siapapun yang mengusahakan tanah itu harus bayar pajak kepada pemerintah. Masanya si Raffles. Raffles juga mengenalkan pemakaian uang kertas. Kenapa? Uang logam itu agak-agak susah, bahan bakunya juga susah karena dari logam dan juga berat gitu ya.
Sehingga mulailah dikenalkan uang kertas, meskipun saat itu nggak berhasil. Orang masih heran, kok bisa basah uang, kalau disimpan kok bisa lapuk seperti itu. Jadi, tapi mengenalkan uang kertas itu juga Raffles juga mengenalkan, nah yang masih berlaku sekarang, membagi Pulau Jawa atas 16 keresidenan. Nah, dan nanti keresidenan ini masih ada sampai sekarang dengan tanda-tanda atau pembuatan plat kendaraan. Coba, plat A di mana? Betul. Banten. Plat B? Jakarta. Tahu kenapa ada A dan B? Itu pada masa Inggris datang. Ternyata waktu mereka datang mau menyerang si pasukannya Prancis itu, mereka membuat batalion A, batalion B terus sampai Z nggak ada ya saat itu. Sehingga di mana mereka singgah, misalnya batalion A tadi menguasain Banten, itulah yang dipakai sebagai plat kendaraan sampai sekarang. Nah itu dia. Jadi Raffles ini juga masih, oh ya, yang perubahan secara besar juga dilakukan oleh Raffles sewaktu Bupati diangkat menjadi pegawai negeri, digaji oleh negara. Ini suatu hal yang baru. Ini hanya dilakukan pada masa Raffles. Artinya dia digaji oleh negara. Sebelumnya tidak. Kemudian Raffles juga terkenal dia senang terhadap budaya, termasuk dia membuat buku sejarah yang namanya buku History of Java. Dan juga Raffles juga yang mulai melakukan Candi Borobudur itu mulai dikenalkan. Dulunya Raffles heran kok ada begitu luas tanah tapi nggak ditumbuhi pohon, ada apa? Dan setelah nanti ada yang mengasih tahu, maka Raffles tertarik dan mulailah dibongkar, dan ternyata itu adalah candi yang luar biasa. Tapi nggak sampai selesai, Raffles sudah harus angkat kaki, dan menurut konvensi of London ini ditandatangani tahun 1814, mengatakan bahwa Inggris harus angkat kaki, Inggris keluar dari Pulau Jawa. Nah, barulah nanti realisasi itu baru dilakukan tahun 1816. Oke? Itu mengenai masa penjajahannya Inggris. Harusnya di awal tadi terakhir kita bahas VOC. Oke? VOC ini didirikan di Maluku tahun 1602. VOC ini adalah semacam kongsi dagang dari Belanda. Artinya persatuan pedagang-pedagang Belanda. Nah, VOC ini punya hak yang namanya hak istimewa. Ya, hak istimewa atau dikenal dengan hak oktroy. Nah, kenapa dikatakan istimewa? Karena VOC ini diberikan hak yang dimiliki oleh sebuah negara. Oke, sekarang kalian kelas 12 pasti ngerti. Apa aja hak sebuah negara? Diakui. Memiliki penduduk, buat uang. Membuat uang, cetak uang, menyatakan perang, Memiliki pemerintahan. membuat pengadilan, apa lagi?
Menyatakan damai. Apalagi? Memiliki undang-undang. Memiliki undang-undang. Meskipun VOC bukanlah negara, tapi dia diberikan hak sebuah negara, maka disebut sebagai hak istimewa. Nyambung? Kenapa bisa dikasih hak? Nah, keren. Shinji keren. Nah, kenapa harus diberikan sebuah hak yang begitu besar padahal bukan negara? Mantap Shinji. Mantap lah. Ada yang tahu kenapa? Karena VOC punya tujuan. Tujuannya apa? Iya, monopoli perdagangan. Sekarang Shinji coba lihat aku. Kalau untuk bisa monopoli perdagangan perlu tentara? Perlu dah? Ya perlulah menjaga. Perlu uang? Perlu pengadilan? Nah, karena VOC hanya sebuah kongsi dagang, maka dia diberikan hak oktroy. Yang kasihnya siapa? Yang memberinya negara Belanda. Memang bisa tidak harus dapat setuju dari negara lain. Masalahnya gini nakku, saat itu Belanda miskin. Kenapa miskin? Baru keluar dari Spanyol. Dia perlu waktu berperang 80 tahun. Jadi sebagai sebuah negara, Belanda itu miskin awalnya. Tapi begitu menjajah Indonesia, termasuk negara yang kaya di Eropa. Itu kerennya nakku. Jadi awal-awalnya mereka nggak mampu untuk itu seluruh dunia nontonnya. Jadi dia karena nggak mampu maka dia berikan. Siapa pedagang-pedagang yang mampu, kerjakan cuy, gitu, jalankan. Nah untuk menjalankan itu ya diberikanlah hak istimewa. Nyambung Shinji? Keren. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah VOC hanya bertahan sekitar 200 tahun. Tanggal 31 Desember 1799 VOC bubar. VOC bubar itu disebabkan oleh hutang yang banyak. Kalah bersaing. Padahal VOC dibentuk untuk bersaing terhadap orang-orang Portugis, orang Prancis, orang Inggris. Gitu ya. Tahun berapa tadi, Pak? 1799, kira-kira nggak sampai 200 tahun itu. Izin sampai iPad, Pak. Iya, iya, karena kuis ya. Nah, VOC bisa bertahan hampir 200 tahun. VOC pernah membuat kebijakan yang namanya ekstirpasi dan kebijakan pelayaran Hongi. Nah, ekstirpasi tadi adalah mereka menebangi pohon rempah-rempah. Tahu kan secara ekonomi ya, kalau bahannya terbatas harganya bagaimana? Naik. Jadi nggak mau biar tetap naik, ya mereka tebangi rempah-rempah. Pelayaran Hongi mereka lakukan untuk menghalangi atau untuk membendung adanya perdagangan gelap atau penyeludupan. Oke ya? Boleh saya. Oke, kalau sudah siap-siap kita kuis anakku. Bapak. Ya.